Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti peribadatan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan bersukacita, diberkati Tuhan, dan mempersiapkan diri beserta keluarga di dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari persiapkan hati kita, dan kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan supaya kita mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari di dalam mengiring Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama keluarga kami hari ini untuk beribadah. Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Kiranya saat kami mempelajari sabda-Mu, nama-Mu semakin ditinggikan, karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah, sebab Engkau yang kudus, baik, pengasih, dan penyayang. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing. Dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat ya, dan diberkati Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada minggu ini dan hari ini. Kiranya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan melalui firman yang akan kita pelajari. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah rasa aman di dalam keluarga. Sekali lagi, rasa aman di dalam keluarga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjadikan keluarga yang berprinsip sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadikan keluarga yang berprinsip sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadikan keluarga yang berprinsip kerajaan Allah. Berbicara tentang rasa aman di tengah-tengah keluarga yang bisa dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Bukankah ini harapan kita semua? Bukankah ini keinginan kita di tengah-tengah keluarga kita memiliki rasa aman? Tetapi ingat, pada saat ini tantangan begitu hebat, tantangan begitu besar, yaitu tentang keluarga. Keluarga ingin dihancurkan, karena dihancurkan mulai dari keluarga terlebih dahulu. Ini yang sering terjadi, dan yang kita lihat pada hari-hari ini. Iblis berusaha menghancurkan terlebih dahulu dari keluarga-keluarga Kristen. Kita bisa melihat kehancuran keluarga saat ini di mana-mana. Dimulai dari mana? Keluarga. Maka dari itu, ini adalah harapan kita bahwa kita memiliki keluarga yang memiliki rasa aman ada di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, keluarga Kristen diharapkan merupakan gambaran keluarga yang senantiasa direkatkan oleh adanya jalinan cinta kasih yang tulus antar anggotanya, dan juga ada rasa aman, tentram, dan damai sejahtera antar keluarga, antar anggota keluarga. Dan inilah yang diharapkan, bahwa keluarga Kristen diharapkan menjadi sebuah gambaran keluarga yang senantiasa ada di tengah-tengahnya memiliki cinta kasih yang tulus. Saat ini, banyak keluarga yang tidak merasa aman berada di tengah-tengah keluarga mereka. Baik suami dengan istri maupun orang tua dengan anak-anaknya. Banyak masalah yang Tuhan izinkan dialami oleh setiap keluarga Kristen. Banyak masalah, tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan
dialami oleh setiap keluarga-keluarga kita. Maka Mazmur 127 ayat 1 mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada keluarga-keluarga Kristen yang mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita? Agar rasa aman boleh tercipta di tengah-tengah keluarga Kristen. Bagaimana rasa aman bisa tercipta di tengah-tengah anggota keluarga kita? Yang pertama adalah kita harus ketahui bahwa Tuhan yang membangun keluarga itu. Kata membangun di dalam Mazmur 127 ayat 1 ini memakai kata banah yang memiliki arti mendirikan, membangun, dan memperkuat. Seperti halnya kekuatan sebuah bangunan yang ditentukan oleh pondasi bangunan tersebut. Demikian juga dengan keluarga. Bahwa keluarga harus memiliki pondasi yang kuat. Harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Bahwa kekuatan sebuah bangunan terdiri atau ditentukan oleh pondasi bangunan tersebut. Maka keluarga kita pun harus memiliki pondasi itu. Bahwa dasar yang membangun sebuah keluarga Kristen, keluarga kita orang percaya, harus benar-benar kuat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang kita jadikan dasar saat kita membangun sebuah keluarga? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Saat dasar itu kuat, maka apapun badai kehidupan yang terjadi, bangunan itu akan tetap kokoh berdiri. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa dengan hanya menghadiri lebih banyak seminar pernikahan atau membaca buku tentang pernikahan, maka pernikahan dan keluarga kita akan terasa aman. Belum tentu. Walaupun hal-hal ini penting, tanpa suatu kesadaran untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Sang Empunya langit dan bumi, semua usaha baik yang kita lakukan tidak akan berguna dan rumah tangga kita akan berakhir runtuh dalam kehancuran. Seperti banyak dialami banyak pernikahan Kristen pada umumnya. Orang-orang percaya jangan berpikir bahwa mereka memiliki rasa aman, keluarganya tentram dan harmonis. Belum tentu. Tetapi banyak juga pernikahan Kristen, orang-orang percaya pada umumnya mengalami kehancuran. Keluarga mereka berakhir runtuh. Karena apa? Pondasi yang tidak kuat. Maka pada hari ini, bahwa Tuhanlah yang membangun keluarga itu. Pondasi yang menentukan bangunan tersebut, yaitu di dalam Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang membangun kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Maka rasa aman di dalam keluarga akan kita rasakan. Puji Tuhan. Ini yang kita harapkan. Bahwa intinya adalah ketika Tuhan yang membangun, izinkanlah Dia yang membangun kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Maka rasa aman di dalam keluarga akan kita rasakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan yang mengawal dan menjaga. Kata mengawal dalam Mazmur 127 ayat 1 memakai kata samar yang memiliki arti memelihara, merawat, melindungi dengan setia. Saat Tuhan yang menjadi dasar sebuah keluarga Kristen, keluarga orang percaya, keluarga kita dan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka keluarga kita akan terpelihara dan dijaga Tuhan, sehingga rasa aman tercipta di tengah keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang kita harapkan. Karena hanya Tuhan sendirilah yang dapat membangun dan berjaga-jaga atas pernikahan, atas keluarga-keluarga kita, orang percaya. Satu-satunya cara kita dapat sungguh-sungguh merefleksikan citra Allah dalam pernikahan kita adalah dengan membangun suatu hubungan iman dengan Dia,
dan dengan anggota keluarga lainnya. Dengan itu rasa aman akan kita rasakan di tengah keluarga kita, sebab ada pemeliharaan, ada perlindungan dari Tuhan. Niscaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, di mana keluarga yang sakinah di dalamnya ada kemuliaan Allah hadir sebagai pondasi di tengah keluarga kita. Kita akan menjadi keluarga yang mawadah, di mana ada kasih sayang di tengah keluarga kita. Kita menjadi keluarga yang warohmah, di mana ada rahmat, berkat, barokah di tengah-tengah keluarga kita. Suami tahu tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga-keluarga, dan bahkan kita anggota keluarga tahu tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, rasa aman di dalam keluarga akan tercipta saat Tuhan menjadi dasar pernikahan dan dasar keluarga orang percaya, menjadi dasar keluarga Kristen. Sebab saat ada mezbah di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah keluarga orang percaya, di tengah-tengah keluarga kita, maka akan ada pemeliharaan dan penjagaan dari Tuhan. Amin. Selamat membangun rasa aman di tengah keluarga kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati keluarga kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk membangun rasa aman di tengah keluarga kami. Ajar kami untuk menyertakan Tuhan di dalam keluarga kami. Ampuni kami kalau kami sering melupakan dan tidak menyertakan Engkau dalam keluarga kami ya Tuhan. Ya Allah, kami hendak mengakhirinya untuk kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, kami mohon kasih Bapa, anugerah Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk melangkah dalam iman ketika dunia begitu mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kami. Untuk mengendalikan emosi dan perasaan kami sehingga kami mampu hidup dalam ketaatan pada kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.